Di era literasi digital, mesin pencarian informasi memiliki peran penting dalam memfasilitasi sebuah akses terhadap berbagai sumber informasi. Dengan adanya literasi digital, para pengguna dapat memilih mesin pencari informasi sesuai dengan kebutuhan. Google merupakan salah satu mesin pencari yang paling populer di dunia, di mana memungkinkan penggunanya dalam mengakses berbagai informasi. Selain itu, pengguna tetap harus waspada terhadap kemungkinan masalah yang akan muncul, seperti informasi palsu, tipuan, dan informasi yang tidak akurat. Maka dari itu, kelompok kami akan membahas mengenai pengaruh mesin pencarian pada era digitalisasi. Apa itu literasi digital? Literasi adalah kemampuan dan keterampilan memahami dan mencerna informasi, sedangkan digital adalah suatu sistem yang berbasis pada teknologi di komputer. Jadi, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, dan jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi dengan memanfaatkan secara bijak, cermat, tepat, sesuai dengan hukum dalam membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, dengan adanya literasi digital, membuat kita bisa memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengkomunikasikan sebuah konten dan memiliki kemampuan teknis secara fokus pada aspek kognitif dan sosial evolusi emosional di dalam. Salah satu contoh nyata yang dapat kita lihat dan temukan yaitu internet dan sosial media. Salah satu unsur literasi digital yaitu menyediakan keterampilan bagi pengguna untuk memanfaatkan teknologi termasuk mesin pencarian informasi. Banyak informasi tersedia secara digital, membuat pengguna harus memiliki kemampuan dalam menemukan dan mengakses informasi yang relevan. Mesin pencarian menjadi alat utama bagi masyarakat dalam mencari dan menemukan informasi di internet. Penguasaan teknik pencarian yang lebih efektif meningkatkan efisiensi dalam pencarian informasi. Literasi dalam keterampilan pencarian informasi sangat memiliki hubungan yang saling melengkapi dan erat, terutama dalam penggunaan mesin pencari informasi. Mesin pencarian informasi. Mesin pencarian informasi adalah sistem program komputer, aplikasi, ataupun platform yang dirancang dan berfungsi untuk membantu para pengguna dalam menemukan informasi yang dicari dalam basis data yang relevan. Dalam internet, semua informasi tersimpan di dalam situs-situs tertentu sesuai dengan kategori bidang masing-masing. Contohnya, yang pertama itu situs Halodoc untuk mencari informasi kesehatan dan medis. Yang kedua itu situs detik.com, Liputan 6 untuk informasi dan berita terupdate. Yang ketiga itu ada Wikipedia untuk pengetahuan umum. Yang keempat itu ada blog untuk artikel unik dan lainnya. Maka dari itu, mesin pencarian informasi merupakan sistem pencari untuk mencarikan situs yang tepat yang memuat informasi yang kita butuhkan. Contoh mesin pencari informasi yaitu Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo, Starpeak, Baidu, Dogfile, dan lainnya. Fitur utama dari mesin pencarian informasi yaitu yang pertama indexing. Mesin pencarian mengindeks dan mengumpulkan berbagai konten dari berbagai sumber digital seperti website, dokumen, dan sebagainya. Dalam proses mengindeks, memungkinkan mesin pencari informasi untuk menemukan dan menampilkan informasi yang lebih cepat. Yang kedua itu algoritma percocokan. Fitur dalam mesin pencarian informasi ini menggunakan algoritma untuk mencocokkan kata kunci yang telah dimasukkan sesuai dengan konten yang indeks dalam basis data. Yang ketiga itu pencarian berbasis kata kunci. Mesin pencarian informasi dan mencari informasi yang paling cocok dari indeks, dan dalam mesin pencarian informasi ini pengguna dapat memasukkan query atau pencarian dalam bentuk kata kunci, pertanyaan, frasa, dan sebagainya. Yang keempat itu penyesuaian lokasi. Dalam mesin pencarian ini dapat menyesuaikan hasil pencarian berdasarkan lokasi geografis pengguna untuk memberikan informasi yang lebih relevan secara lokal. Yang kelima itu filter pencarian. Fitur filter pencarian dalam mesin pencarian informasi ini memungkinkan pengguna dalam memilih hasil pencarian berdasarkan kriteria seperti tanggal, sumber, jenis konten, dan lainnya. Sebuah teknologi atau produk tentunya memiliki tujuan di dalamnya. Berikut adalah beberapa tujuan dari mesin pencarian informasi. Yang pertama, membantu pengguna dalam menemukan informasi, di mana mesin pencarian informasi memberikan akses yang cepat
dan mudah kepada pengguna dengan hanya memasukkan kata kunci yang diinginkan, sehingga pengguna dapat menemukan informasi dan konten yang relevan, terukur, dan terarah. Yang kedua, menyediakan hasil pencarian yang relevan, di mana mesin pencarian informasi memberikan pengguna hasil yang paling sesuai dengan konten yang diinginkan dengan menggunakan algoritma yang canggih. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas informasi. Kita dapat menemukan informasi dari berbagai sumber berdasarkan latar belakang dan lokasi. Yang keempat, membantu pengguna dalam menemukan informasi, di mana mesin pencarian informasi memfasilitasi navigasi dan mengeksplorasi konten. Akan tetapi, mesin pencarian informasi harus menambahkan fitur tambahan seperti penjaringan dan rekomendasi, sehingga pengguna dapat menemukan konten ataupun informasi yang sebelumnya belum diketahui. Yang kelima, menyediakan hasil pencarian yang relevan, di mana mesin pencarian informasi memiliki tujuan yang paling akhir, yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengguna dalam berbagai aktivitas dalam mengakses pencarian sesuai dengan informasi yang diinginkan. Dalam sebuah teknologi, tentunya memiliki beberapa cara dan proses kerja agar teknologi tersebut dapat berfungsi dengan baik. Berikut adalah beberapa cara dan proses kerja mesin pencarian informasi. Yang pertama, crawling. Crawling merupakan proses awalan dari mesin pencarian informasi yang berfungsi untuk melihat dan mencari konten. Proses ini dilakukan oleh search engine. Proses ini juga mengirimkan tim robot yang biasanya dikenal dengan crawlers atau spider yang berfungsi untuk memberikan atau menjelajahi semua konten sesuai dengan kata kunci yang diinginkan. Yang kedua, indexing. Indexing adalah proses yang dilakukan setelah crawling yang berfungsi untuk menyimpan dan mengatur konten yang ditemukan oleh search engine selama proses crawling ke dalam indeks. Tahapan ini dapat dibutuhkan oleh website untuk tampil dalam SERP atau Search Engine Research Page. Proses yang terakhir ialah ranking. Ranking merupakan proses yang paling terakhir seperti yang saya katakan, berguna untuk menjawab pertanyaan pengguna internet dengan memberikan beberapa konten yang berkualitas. Proses ini memerlukan algoritma untuk memberikan urutan SERP atau Search Engine Research Page dari yang paling tinggi hingga terendah, atau dengan kata lain ialah yang paling relevan hingga tidak relevan. Contoh proses mesin pencarian. Di sini kami menggunakan Google sebagai contohnya. Google dapat Anda akses melalui sebuah website ataupun aplikasi. Pada gambar pertama ini merupakan halaman awal dari Google, berfungsi untuk memasukkan kata kunci yang Anda inginkan. Contohnya, Anda memasukkan kata kunci Bugangno. Setelah Anda memasukkan kata kunci Bugangno, Anda dapat melakukan enter. Pada gambaran kedua ini adalah merupakan setelah dilakukan enter, sehingga Google akan memberikan atau memperlihatkan beberapa artikel yang sesuai atau relevan dengan kata kunci Bugangno. Selanjutnya, pada gambar ketiga, menjelaskan bahwa Google bukan hanya memberikan kita beberapa artikel, akan tetapi Google juga memberikan kita gambar ataupun video dan lainnya yang sesuai atau relevan dengan kata kunci Bugangno. Tips penggunaan kata kunci. Yang pertama, menggunakan tanda kutip. Penggunaan tanda kutip berfungsi untuk mencari frasa atau kalimat yang sama persis dengan urutan yang sesuai. Yang kedua, menggunakan titik dua. Penggunaan titik dua hanya untuk mencari di beberapa situs tertentu saja. Yang ketiga, menggunakan tanda bintang. Penggunaan tanda bintang digunakan untuk mencari kalimat dengan beberapa kata yang hilang. Yang keempat, menggunakan relate nama situs yang berfungsi untuk mencari nama situs yang masih berkaitan. Yang kelima, menggunakan definisi titik dua. Titik dua ini berfungsi untuk mencari definisi dari sebuah tab. Pada saat Anda menggunakan mesin informasi, apakah Anda pernah mengalami beberapa gangguan di dalamnya? Contohnya, Anda mendapatkan informasi yang salah. Nah, ini merupakan beberapa jenis-jenis gangguan informasi. Yang pertama, misinformasi merupakan ciri dari seorang penyebar informasi yang dimana tidak mengetahui bahwa informasi yang disebarkannya merupakan informasi yang salah. Yang kedua, disinformasi merupakan ciri dari seseorang yang telah mengetahui bahwa informasi yang disebarkannya merupakan informasi yang salah. Akan tetapi,
seseorang tersebut tetap menyebarkannya. Yang ketiga, malinformasi merupakan ciri dari seorang penyebar informasi yang hanya memberikan sepotong informasi saja. Masalah umum saat menggunakan mesin pencari informasi dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, informasi yang salah. Algoritma mesin pencari meskipun canggih tidak selalu sempurna. Informasi yang salah bisa muncul karena beberapa alasan, salah satunya adalah karena konten yang tidak terverifikasi. Mesin pencari tidak selalu bisa membedakan antara sumber yang kredibel dan yang tidak, sehingga informasi yang tidak terverifikasi bisa tampil di halaman pertama hasil pencarian. Yang kedua, disebabkan oleh overload informasi. Jumlah informasi yang tersedia di internet sangatlah besar, dan saat pengguna mencari sesuatu, mereka seringkali dihadapkan pada ribuan hingga jutaan hasil. Ini bisa menyebabkan beberapa masalah, yaitu salah satunya kesulitan dalam memilah informasi. Pengguna mungkin akan merasa kewalahan dan kesulitan untuk menentukan informasi mana yang lebih relevan dan kredibel. Yang ketiga, disebabkan oleh informasi yang tidak relevan. Mesin pencari menggunakan algoritma kompleks untuk menentukan relevansi, tetapi hasil yang ditampilkan tidak selalu sesuai dengan harapan pengguna. Penyebabnya bisa disebabkan oleh kata kunci yang kurang spesifik. Pengguna mungkin menggunakan kata kunci yang terlalu umum atau ambigu. Yang keempat, keamanan dan privasi. Keamanan data dan privasi adalah kekhawatiran utama saat menggunakan mesin pencari. Beberapa isu yang terkait adalah contohnya kebocoran data. Data pribadi yang dikumpulkan oleh mesin pencari bisa rentan terhadap peretasan atau penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Yang kelima, dapat disebabkan juga oleh informasi palsu. Penyebaran informasi palsu atau hoax adalah masalah serius di dunia digital. Mesin pencari bisa menampilkan informasi palsu karena manipulasi SEO yang dimana pembuat konten tidak bertanggung jawab dan memanipulasi teknik Search Engine Optimization atau SEO untuk membuat informasi palsu di mana hasil SEO ini akan muncul di hasil pencarian teratas. Yang keenam, konten yang disajikan berbahaya. Selain informasi palsu, konten yang disajikan oleh mesin pencari bisa berbahaya dan bersifat tidak pantas. Contohnya konten kekerasan ataupun pornografi. Pengguna bisa saja secara tidak sengaja menemukan konten yang tidak pantas atau mengejutkan ini dimanapun. Setelah membahas masalah-masalah yang kemungkinan akan muncul saat menggunakan mesin pencarian informasi, maka kita juga harus tahu cara mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, kita bisa melakukan evaluasi secara berkala terhadap algoritma, lalu juga melakukan diversifikasi data latih serta pengimplementasian teknik terhadap informasi yang salah. Lalu yang kedua, kita juga bisa menggunakan mesin pencarian yang telah menyediakan beberapa filter lanjutan seperti ringkasan konten dan kategori hasil sehingga dapat membantu pengguna dalam menyaring informasi dan menjadi lebih efektif. Yang ketiga, kita bisa menggunakan mesin pencarian untuk menggunakan algoritma yang lebih canggih sehingga dapat memahami konteks pencarian dan dapat menyajikan hasil yang lebih sesuai. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa mesin pencarian yang kita gunakan telah mengimplementasikan standar keamanan yang tinggi dan melakukan enkripsi data pengguna dan transparansi dalam penggunaan data pribadi. Cara kelima, kita bisa juga menggunakan mesin pencarian yang telah melakukan kerjasama dengan lembaga fact-checking untuk mengidentifikasikan sumber informasi yang bisa dipercaya sehingga dapat memberikan label peringatan terhadap konten yang masih diragukan. Cara terakhir, kita bisa melakukan pemantauan konten secara aktif serta bekerja sama dengan lembaga penegak. Kesimpulan yang dapat kami tarik setelah membahas mengenai pengaruh mesin pencarian pada era digitalisasi adalah yang pertama, dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin berkembang, maka mesin pencarian diinginkan akan cenderung semakin pintar dan efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Namun, mesin pencarian penting dalam literasi kita karena memudahkan dalam mengakses dan mencari informasi yang dibutuhkan dengan kecepatan dan kemudahan dan keakuratan sehingga dapat memahami informasi dan belajar ilmu pengetahuan yang baru. Ketiga, mesin pencarian ternyata juga menggunakan algoritma yang kompleks untuk meningkatkan halaman web dari berbagai segi faktor dan algoritma dan terus disempurnakan untuk meningkatkan kualitas hasil pencarian. Yang terakhir, mesin pencarian menyediakan beberapa fitur personalisasi untuk menyesuaikan hasil pencarian dari segi preferensi riwayat pencarian maupun profil pengguna. Yang terakhir, mengutip dari perkataan Eric Schmidt, mesin pencarian adalah alat pembuka pikiran yang membuka cakrawala pengetahuan bagi siapa saja yang menemukannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat berguna untuk semuanya.